Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini mengingatkan kita bahwa keselamatan dari Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 125 ayat 1, Marlas Niroha Hitaon. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 403 ayat 1, Pos rohaku di Tuhaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma 10 ayat 10 sampai 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 182 ayat 4, Tujolom ode bataku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Tuhan telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan maut dengan pengorbanan Yesus Kristus. Namun terkadang kami menyia-nyiakan keselamatan yang dari Tuhan ketika kami hanya menuruti keinginan daging dan hawa nafsu duniawi. Ya Tuhan, ingatkanlah kami untuk menghargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang telah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 190 ayat 2, Las Rohaku Situtu. Oh
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Ester pasal 9 ayat 15 sampai 19. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14, berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 396 ayat 1, Nungatalu Musumuna. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 25 ayat 1, Hatami ale Tuhaku, sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu ke-18 setelah Trinitatis saat ini dari surat Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitulah Tuhan Yesus menyebutkan di Yohanes 3 ayat 16 untuk menegaskan latar belakang misi penyelamatan yang dilakukan Allah melalui dirinya. Artinya, manusia oleh karena dosa semestinya akan menuai kehancuran dan kematian kekal. Namun oleh karena kasih Allah, kita diselamatkan dan menerima anugerah kehidupan kekal. Saudaraku, namun satu hal yang pasti, keselamatan ini bukan hasil kerja dan usaha kita. Iman Kristen kita mengatakan bahwa Allah berinisiatif menyelamatkan kita karena memang kita tidak akan pernah mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Sebagaimana topik minggu kita saat ini, keselamatan dari Tuhan, haluaun sian debata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu merupakan inspirasi Allah dari atas untuk menjawab aspirasi manusia dari bawah. Ketidakberdayaan kita dijawab Allah dengan kemahakuasaannya. Kematian kita dijawab dengan kehidupan kekal dari Allah. Saudaraku, meskipun keselamatan itu adalah anugerah yang tidak berbayar atau dia gratis bagi kita, namun ingatlah, itu berbayar bagi Allah kita. Sebab setiap keselamatan yang kita miliki sesungguhnya telah dibayar lunas oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Artinya, kita semuanya, saya dan saudara, bernilai seharga nyawa putra Allah. Maka oleh karenanya saudaraku, jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Jangan pernah menyepelekannya. Sebab sesungguhnya keselamatan itu bukan karena usahamu. Jangan ada di antara kita merasa selamat karena pelayanan, karena kebaikan, dan karena usaha kita. Kita bukan pemburu-pemburu pahala. Kita semua adalah orang-orang yang dimeteraikan oleh Kristus.
Maka sebagai orang yang telah dimeteraikan, bertindaklah dalam anugerah itu. Jadilah manusia yang berkualitas, jadilah manusia yang peduli, jadilah manusia yang mengasihi, dan jadilah manusia yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jikapun kita melakukan kebaikan, itu bukan untuk mengejar-ngejar surga, saudara. Namun itu adalah sebuah tanggung jawab keselamatan yang telah saya terima, yang kita terima. Dan jika tidak dilakukan, maka seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itulah resikonya, saudara. Ini bukan semata tentang kita harus berkhotbah atau ikut pelayanan di gereja. Namun ini adalah tentang melakukan segala hal yang dikehendaki Tuhan sebagai wujud pengakuan bahwa kita telah diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu bentuk pengakuan bahwa keselamatan itu berasal dari Allah adalah dengan tidak pernah menganggap diri sendiri atau dunia ini bisa menyelamatkanmu. Hartamu memang bisa menjamin kesenanganmu, namun tidak akan pernah menjamin hidup kekalmu. Kuasamu memang bisa mengatur segalanya, namun tidak akan pernah bisa mengatur surgamu. Kepintaranmu memang bisa memudahkan hidupmu, namun tidak akan pernah bisa mampu meluputkanmu dari hukuman kekal. Maka, jikapun kita memiliki harta, kuasa, kepintaran, hendaknya itu hanya menjadi wadah atau alat bagi kita untuk mempersaksikan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Maka apapun yang kita miliki, saudara, berkelebihan atau berkekurangan sekalipun, sesungguhnya harus menjadi landasan bagi kita untuk tetap setia di jalur keselamatan yang kita terima. Sebab siapapun di dunia ini akan mati, hidup kita tidak lama. Apakah kita akan menghabiskan hidup kita hanya untuk hal yang singkat dan sederhana-sederhana saja? Tentang ini Paulus pernah mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata tidak merespon keselamatan dengan perbuatan yang terbaik pun adalah sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah. Apalagi jika ada di antara kita yang tidak setia dan bahkan mengkhianati keselamatan itu, termasuk menduakan Tuhan kita dengan yang lainnya. Maka firman Tuhan hari ini, saudara, memperingatkan kita. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Artinya, saudaraku, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bahwa Tuhan sendiri yang memberikan keselamatan itu bagi kita. Dan keselamatan yang kita terima tidak dibiarkannya begitu saja. Tuhan sendiri yang akan menampakkan kuasanya ketika Roh Kudus itu ternyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh bersama-sama mempersaksikan segala apa yang kita imani, segala keselamatan yang kita kehidupi, sehingga dunia ini benar-benar mengetahui bahwa hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan dan menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Allah kami yang hidup, yang menyelamatkan kami. Kami tidak bisa diselamatkan oleh kekuatan apapun di dunia ini tanpa kasih Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, kami menyadari kelemahan hidup kami. Dan seringkali kami Tuhan dihanyutkan oleh ajaran-ajaran dunia ini sehingga kami melupakan Tuhan sebagai sumber keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan saja yang menguatkan kami untuk tetap bersaksi akan Kristus di dunia ini. Termasuk di masa sulit sekalipun. Termasuk di masa pandemi ini dan segala krisis-krisis yang diakibatkannya. Kami percaya Tuhan, kami tetap kokoh untuk mempersaksikan bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih Tuhan. Terberkatilah kami Tuhan keseluruhan, seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang-orang yang Tuhan kasihi. Engkau yang menghiburkan yang berduka, Engkau juga yang menyembuhkan saat ini Tuhan yang sakit,
Kau juga yang menguatkan yang lemah. Kau yang menyertai seluruh kehidupan jemaat Tuhan, mulai anak-anak hingga orang tua. Orang-orang yang selalu terberkati oleh kasih Tuhan, menyadari bahwa mereka diselamatkan oleh kasih-Mu itu juga. Maka anugerah Tuhan yang menguatkan seluruh kami di tengah-tengah kesulitan ini, menjadi orang-orang yang memenangkan hidup. Karena kuasa Roh Kudus menguatkan kami untuk mempersaksikan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati orang-orang yang di sekeliling kami yang berbeda-beda dengan kami pun, semuanya boleh menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Enden nomor 753 ayat 1 di Pardalanan Yesus di Joloku, sembari menyerahkan persembahan yang kedua. Keselamatan di dalam Yesus tidak dapat dianggap murah atau disia-siakan. Tak ada kebutuhan yang terutama bagi kita selain keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kita berjaga-jaga agar tidak ada sesuatu pun yang membuat kita hanyut di bawah berbagai arus di dalam kehidupan yang bergerak menentang kita. Apapun yang terjadi, berdirilah teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.